Cuy, gue mau update nih ya tentang kehidupan gue di beberapa minggu terakhir. Itu gue ngapain aja. Kalau kalian cek video gue yang tentang ngerakit PC kentang dijadiin untuk full ngoding gitu, yang pakai sistem operasi Windows, itu gue ubah total jadi home server dan dia running di sistem operasi Ubuntu server. Dan gue di video kali ini cuman pengen ngebagi aja pengalaman gue membangun home server itu dari nol, kayak gimana rasanya dan juga apa benefitnya bagi kita sebagai seorang developer. Jadi yang pertama, kalian bisa tonton dulu spesifikasi komputer yang gua rakit itu kayak gimana. Kalian bisa cek videonya ada di sini. Kalian bisa klik aja atau linknya ada di deskripsi atau di pojok kiri, pojok kanan atas maksud gue ya. Di situ kalian bisa cek untuk spesifikasi komputernya dan juga perakitannya itu kayak gimana untuk bikin home server dengan casing yang seadanya yang kita bikin sendiri dari kardus. Ya, gua akan coba gambarkan. Ini adalah PC gue yang satu ya. Terus ini PC editor gua di bawah. 2 dan 3. Ini semuanya terkoneksi di satu jaringan yang sama nih guys nih. Bisa saling interaksi. Oke. Di sini ada komputer baru yang gua rakit yaitu si PC kardus ya. Kita taruh namanya X, dan di sini ada satu lagi komputer atau laptop gua, Lenovo ThinkPad X270. Taruh aja di sini Y gitu loh. Nah, gini aja ya. Ini gue jadikan ya, kedua ini gue jadikan yang namanya home server. Nah, untuk membangun home servernya itu sebenarnya sederhana. Kalau di video yang waktu itu kita bukan home server, itu lebih ke peruntukan ngoding dengan sistem operasi Windows yang mana sebenarnya nggak kepake. Makanya gua ubah dia peruntukannya jadi sebuah home server. Kenapa? Karena jujur banget nih dalam hati ya, komputer utama gua ini masih bisa nge-provide gua untuk segala macam aspek gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu spesifikasi komputer utama gua, itu videonya ada di sini. Kalian bisa klik aja langsung tonton speknya kurang lebih kayak gimana di sana ya. Jadinya intinya gua nggak butuh satu PC baru lagi untuk dijadikan secondary PC untuk gua misalnya ngoding ternyata guys. Waktu itu cuman sekedar idealis kayaknya, pengen ngerakit PC dari spare part bekas yang gua punya, terus gua rakit jadi satu kesatuan komputer yang bisa gua pakai untuk minimal ngoding VS Code kayak gitu-gitu. Tapi ternyata pakai PC utama ya tetap lah lebih nyaman di hati. Pada akhirnya kedua perangkat itu, ThinkPad X27 ini dan juga si PC kardus ini gua jadikan sebuah home server gitu guys. Nah, home servernya itu kurang lebih kayak gimana, maksudnya apa, fungsinya kayak gimana, ini gue coba jelasin ya. Home server ini gue udah ubah konfigurasinya berkali-kali, mulai dari dia stand alone langsung ya, si PC kardusnya ini running Ubuntu server awalnya, Ubuntu server, tapi karena dia running Ubuntu server doang, gue nggak bisa ngulik yang lain-lain. Gue kasih contoh dulu, waktu itu untung gue sempet nge-record guys. Pertama, waktu konfigurasi yang pertama nih, ini konfigurasi yang pertama ya guys ya. Waktu gue running Ubuntu server itu dia running Docker, container, dan beberapa hal lainnya untuk monitoring si servernya itu sendiri. Nih, yang pertama, gue jalanin yang namanya Plex Media Server, yang mana itu fungsinya untuk kita bisa nonton-nonton gitu guys, kayak apa sih namanya teh, Disney gitu atau Netflix ya, semacam kayak begituan lah. Jadi ini si PC kardus dia punya cabang lagi di sini. Gua punya Docker container kan ya, yang di dalamnya tuh ngerunning Plex namanya, yang mana kita akses lewat apa, lewat IP private kita. Nah, misalnya IP-nya tuh di Ubuntu server yang gua bikin dengan running Docker container seperti itu, dia punya IP di Dockernya misalnya 192.168.5.100 misalnya. Jadi komputer gua yang di lantai 1, lantai 2, lantai 3 semuanya ini bisa ngakses ke sini karena dia di dalam jaringan yang sama. Pas ngebuka ini, maka akan langsung muncul si Plex-nya. Jadi semua di rumah gua tuh pada bisa nonton kayak macam modelan Netflix kayak gitu pakai Plex Media Server yang terinstall di home server PC kardus gua secara langsung di Ubuntunya. Cuman gua warp pakai Docker. Jadi itu benefit yang pertama. Kalau kita mainin home server, kita bisa bikin yang kayak begituan. Cuman sebenarnya untuk bisa running kayak gitu tuh nggak butuh home server juga. Kalian bisa pakai kayak macam VMware gitu-gitu sebenarnya bisa aja. Cuman bedanya apa? Bedanya gini pak, kalau kita pakein yang macam Docker container kayak begituan di dalam home server, ini home server gua tuh running 24 jam non-stop karena dengan spesifikasi komputer si PC kardus yang sangat efisien menurut gua, kayaknya dia di posisi diem pun mungkin di sekitaran 20 watt, kalau dia load mungkin di sekitaran 30 atau 40 watt baru takaran, karena gua nggak punya alat untuk mendeteksi berapa watt yang dia keluarin saat dia ngeload atau saat dia diem gitu guys. Jadi ini baru perkiraan aja kalau kita lihat ke spesifikasinya. Dan ketika kita punya home server kayak gituan yang running 24 jam nonstop guys ya,
Itu kan benefitnya apa? Benefitnya kalau misalkan PC gua mati, orang-orang di bawah tetap bisa nonton si Plex media servernya itu, tetap bisa akses walaupun PC utama gua mati, karena sumber dayanya semua bukan di sini, atau bukan sumber daya. Iya bener, sumber dayanya bukan di komputer gua tapi di home server yang 24 jam nonstop itu. Bayangkan kalau kita pakai VMware misalnya di komputer utama kita ya. Let's say kayak gini guys, ini PC utama kita, PC utama. Jalan VMware, jalanin Ubuntu di sini, Ubuntunya jalanin Docker sini. Wadaw ya. Terus di dalam sini ada Plex gitu. Terus di sini ada PC 2, PC 3, PC 4 di lantai 5, lantai 6, lantai 7, terserah kalian rumahnya ada berapa lantai gitu kan. Akses ke sini, akses Plex di sini. Oke, semuanya pada bisa akses. Tapi ketika PC lu matiin, PC yang lu punya kan PC utama nih, nggak mungkin speknya kentang dong. Ya pasti harusnya sih ya untuk senyamannya kalian mungkin speknya nggak akan ditaruh yang kayak home server gua gituan gitu. Dan wattnya mungkin agak gede gitu guys, karena ya kan lu pasti punya VGA, RAM-nya gede, pasti monitor dan segala macam kayak gitu-gitulah. Jadi dengan home server itu yang speknya kentang itu, yang cuman kayak 2 juta 3 jutaan doang, yang sebenarnya tanpa VGA pun lu bisa running juga, sangat benefit untuk kebutuhan rumahan. Ya namanya juga home server, bukan untuk kebutuhan perusahaan, company server, bukan juga untuk kebutuhan sekolahan, school server. Bukan ya guys ya. Satu adalah service untuk media streaming, Mohon maaf ya kalau tulisannya lebih dari dokter guys, ini mohon dimaklum. Yang kedua, gua running lagi kayak macem web server sini. Nah untuk kasus gua jalannya web server di Nginx guys, Nginx ya, yang mana dia secara default di port 80 untuk webnya, dan gua running beberapa port lainnya untuk jalanin aplikasi-aplikasi gua kayak macam React.js, terus load balancing kayak gitu-gitu ya. Jadi ini sangat benefit, dan nanti kalau misalkan kita udah yakin nih proyekannya kelar di dalam web server kita ini udah bagus, anggaplah home server ini, web servernya adalah server staging kita untuk kita testing. Dan kalau sudah oke, maka gua akan naikin itu ke production, yang mana kurang lebih itu jadi bagian yang utuh untuk development life cycle kita sebagai seorang full stack web developer, kurang lebih gitu ya guys ya. Jadi lumayan banget untuk home server yang kayak begituan doang, dia bisa sangat banyak benefitnya, walaupun baru 2, tapi kayaknya kalau diruntun satu persatu di dalamnya lagi itu kayaknya lebih dari yang gua sebutin. Benefit lainnya juga adalah ketika kita punya web server di dalam home servernya, itu kan kita punya IP katakanlah 192.168.5.100 tadi itu ya. Nah IP ini kalau kita buka di komputer kita yang ada di rumah yang di dalam satu jaringan yang sama, 5 di sini segmennya atau gateway-nya, kurang lebih bukan gateway sih, segmen kayaknya nih ya. Di dalam satu jaringan yang sama intinya bisa ngebuka ini. Maka ketika kita tunnel, sini bisa pakai Cloudflare atau pakai apapun itu. Ini misalkan kita punya website landing page kita gitu. Terus kita punya service domain yang kita beli di salah satu hostingan dimanapun itu. Taruhlah di sini gue punya gobles.id. Karena kita di home server udah punya running project di Nginx web servernya yang punya IP 192.168.5.100 yang di port 80, kalau dibuka itu adalah aplikasi website landing page kita, maka kita tunnel dengan mengubah name server di area domain yang kita punya itu sendiri, yang kita beli ya guys ya. Jadi nanti website kita itu bisa online live, dicek sama semua orang yang mana dia running di home server kita. Nah itu adalah yang gue lakukan saat ini di domain gue deafrizal.com. Kenapa kayak gitu ya? Gue lagi eksperimen aja. Sebenarnya lebih proper kalau untuk production yang profesional itu servernya bukan home server, tapi server yang beneran kayak ada raknya kayak gitu, yang ngeri-ngeri sedap. Tapi gue kayaknya nggak terlalu ke arah sana karena itu berisik dan juga kayaknya modalnya butuh gede. Tapi kalau untuk belajar edukasi ya, kalian belajar untuk diri kalian sendiri, nambah ilmu, nambah wawasan, saran gue rakit home server kayaknya sangat banyak benefit guys. Bukan cuman yang tadi gue sebutin benefitnya, tapi kalian bisa pelajarin banyak hal, terlebih di area Linux. Jadi tadi benefitnya baru 2 ya, satu untuk Plex streaming media kayak gitu, 2 untuk web server, yang ketiga untuk seru-seruan aja monitoring servernya. Terus juga yang paling penting adalah bukan cuman sekedar kita mau install apanya, tapi lebih ke pengoperasian dari sistem operasi yang kita install di dalam si home servernya itu sendiri. Kita harus cukup mengerti sistemnya kayak gimana. Misalnya Ubuntu server, kalian harus tahu untuk konfigurasi jaringannya di mana. Kalau kalian pengen connect ke internet kayak gimana, karena secara default harusnya kayaknya nggak connect ke internet deh kalau kalian nggak setting dulu. Jadi misalkan kalau dari gua punya kayak macam jaringannya tuh ini dari Mikrotik ya guys ya, turun ke HTB. Di sini gua pakai fiber optik ya kan, dari HTB itu ke switch. Nah dari sini, dari switch itu baru ke home server gua sini. Ini ada PC gua di sini, PC gitulah kurang lebih ya. Ini perlu dikonfigurasi home servernya supaya dia bisa punya internet, biar dia bisa live online kayak gitu-gitu kurang lebih guys. Jadi kalian harus pelajarin yang namanya basic-basic di jaringan ya guys ya, kayak misalnya setting IP
itu kayak gimana, terlebih di sistem operasinya misalnya Linux, dan setiap versi juga kayaknya pengaturannya beda-beda. Contoh di pengalaman gua ketika gua pakai Ubuntu 18, Ubuntu 22, ada di etc gitu-gitu. Terus ada di netplan, ada di netplan 00 bla 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 YAML kayak gitu kurang lebih. Dan untuk apply-nya juga beda. Untuk apply-nya tuh pakai command kayak netplan apply kayak gitu-gitu. Jadi versi juga mempengaruhi gitu guys. Dan itu membuat gua jadi belajar banyak hal, mulai dari versi Ubuntu yang berbeda, terus pindah lagi ke Debian 11 jadi kayak gini, jadi kayak gitu. Jadi sistem operasi itu kita pelajarin juga, walaupun basic-basicnya aja. Yang penting mah tujuan kita tercapai gitu. Lu misalkan mau install kayak yang tadi gua tunjukin Plex Media, lu baca-baca di Stack Overflow atau di forum-forum Reddit di mana kayak gitu ya, baca tentang mereka setupnya kayak gimana sih, configuran untuk bisa Plex Media yang jadi online misalnya, atau bisa diakses dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau dari mana terserah kayak gitu. Jadi sambil kita research juga, sambil kita praktekin kalau kita punya alatnya, home server ini. Dan sekali lagi, untuk bikin home server itu nggak mesti yang mahal-mahal, bisa mulai dari yang murah, bahkan bisa mulai dari komputer kalian yang bekas-bekas, yang jadul-jadul dulu itu bisa. Yang penting mah dia pernah nyala, terus kalian colokin install kayak gitu. Nah untuk bagian tutorialnya gue lagi siapin, karena memang panjang pak tutorialnya. Pertama gue harus siapin hardwarenya dulu, proses rakitnya kayak gitu harus detail banget supaya kalian bisa ikutin juga dari nol. Kedua tentang softwarenya, ketiga tentang pengaturan jaringannya juga. Jadinya itu agak butuh proses. Udah 1 minggu gua bikin video-videonya, cuman belum gua gabung-gabungin gitu. Jadi mohon maaf ya untuk tutorialnya belum dulu. Ini gua kasih previewnya dulu. Nah tadi itu baru konfigurasi gua yang pertama guys. Terus akhirnya di konfigurasi kedua gua ubah tuh. Yang tadinya Ubuntu server doang, sekarang gua install pakai yang namanya Proxmox. Nah mungkin buat kalian yang belum tahu Proxmox itu apa, jadi dia kayak sistem untuk virtualisasi sistem operasi, kurang lebih kayak gitu. Yang ada di gambaran gue ya, agak sedikit susah untuk menjelaskan secara detail kayak gimana, tapi secara logika manusia kayak gini. Kalau bagi gue pribadi nih, mohon maaf kalau salah ya, tadinya PC gue itu cuma bisa running Ubuntu server 22 itu tuh, yang home servernya itu ya, bisa running Ubuntu server 22 satu doang, ini doang. Tapi ketika gua colokin Proxmox guys, di dalam sini gua bisa install berbagai macam hal gitu. Mau Ubuntu server 22, mau Debian, secara langsung sekaligus semuanya berjalan di atas Proxmox. Yang mana Proxmoxnya itu ada di dalam komputer home server gua. Jadi kurang lebih gambarannya gini. Ini PC home server gua udah gua ubah jadi Proxmox ya. Nah, nanti di sini gua bebas, Pak. Mau ngapain? Mau Ubuntu server, misalnya Ubuntu server versi 22. Terus gua tambahin lagi nih, misalnya Debian versi 11. Gua tambahin lagi di sini misalnya mau Windows, bisa. Windows 11, Windows 10, mau apa? Mau Mac OS juga bisa gitu, tapi ilegal. Terus di sini ya, ini tuh bisa berupa dua hal guys. Yang pertama kita bisa bikin sistem operasinya pakai VM, atau aduh kedengeran gak, mohon maaf ada yang ketawa-ketawa. Yang kedua kita bisa bikin pakai kontainer CT, atau biasa kita panggil LXC atau Linux Container di dalam Proxmox-nya. Intinya keduanya ini sama aja, gue nggak akan terlalu jabarin lebih detail ke dalam ya ke sini, karena gue juga lagi belajar, takutnya gue salah dalam mendeskripsikan. Jadi mending nanti aja deh, sekaligus gue lagi jalanin eksperimen ini sambil gue rangkum apa yang gue lihat, apa yang gue praktekkan, itu kesimpulannya atau teorinya apa sih sebenarnya gitu ya. Yang pasti gue udah coba keduanya, VM, container kayak macam misalnya Docker spesifik untuk OpenVPN, kita bisa punya VPN sendiri, atau kita punya cloud service sendiri kayak macam Nextcloud, OnCloud. Nah itu tadi baru komputer home server gua dengan spek yang kentang seperti itu udah bisa berjalan berbagai macam hal. Dan sebenarnya masih banyak banget hal yang bisa kalian coba jalanin. Walaupun cuman dengan spek kentang doang, tapi kita bisa melakukan berbagai macam hal ya guys ya. Dan di sini tadi kan gue mention Lenovo X270 ya, si ThinkPad itu laptop, itu jadiin apa? Nah itu juga sama, dijadiin home server, gak usah nongol-nongol kamu. Dengan running Proxmox di sini juga sama, itu burung juga ganggu. Ini PC home server gua running Proxmox juga sama. Keduanya itu jalan Proxmox dan di dalam satu jaringan yang sama, sehingga gua bisa bikin ini jadi sebuah cluster guys. Nah menarik lagi kan ya, sehingga gua bisa implementasikan yang pernah dulu gua coba di Google Cloud Platform, yang mana itu juga sama kayak bagian-bagian development operation kayak gitu, mainin server, load balancer, segala macam gitu. Gua bisa coba di platform gua sekarang, yaitu si home server kentang ini guys. Dan menariknya adalah kita bisa menghasilkan apa ya, kayak produk yang performance-nya itu fully berdasarkan kita sebagai brainware, software yang kita punya juga, hardware tuh, si hardware yang berpengaruh juga tuh, hardware, software, brainware, itu semua kalau udah lengkap kan jadi produk yang sangat mantap. Walaupun gue belum punya produk apa-apa juga, tapi yang penting mah gue belajar lah ya. Intinya gue di sini belajar banyak hal dengan minimal ya, kita punya PC yang
apa adanya aja, PC jadul atau laptop jadul bekas yang udah nggak dipakai lagi tapi masih nyala, jadiin home server. Kita bisa belajar banyak hal. Minimal lu ngerti common Linux, minimal lu bisa ngoperasiin sistem operasi yang lain selain Windows, minimal lu bisa konfigurasi internet, jaringan dan segala macam. Itu sangat-sangat kepake. Kurang lebih kayak gitu aja untuk updatean video kali ini. Ini cuman sekedar curhat apa yang gue lakukan ya guys. Mohon maaf kalau nggak terlalu jelas atau bahkan terlalu technical ya guys ya. Jadi ya gue cuma bisa sharingnya kayak gitu aja, entah itu terlalu luar atau terlalu dalam. Bagi kalian yang belum pernah atau yang sudah pernah, ini dunia goib soalnya guys. Kalau bicara home server, settingan itu pada goib-goib semua. Kalau ngoding kan errornya kelihatan tuh di log ya, konsol log atau di mana gitu ya. Kalau server kadang-kadang nggak bisa ngecek errornya tuh yang mana, salahnya yang mana gitu. Apalagi dengan alat seadanya, dengan hardware yang tadinya PC biasa dijadiin PC server, itu kayak gila, memakan waktu. Jujur gue 1 minggu 2 minggu ini begadang sampai subuh. Makanya lu bisa lihat mata gue kayak, kelihatan gak sih? Kayak gitu tuh, kayak hitam panda sama kayak kurang bentak gitu kalau bahasa Sundanya. Tapi ya gue senang menjalankan ini, tidak ada bayaran apapun, malah gue yang mengeluarkan biaya. Tapi karena namanya juga hobi ya guys ya, di saat gue burnout ngoding, gue larinya ke situ, ke home server. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian terinspirasi kalau mau bikin home server kayak gimana. Tutorialnya dari nol, kolom komentar aja, ntar gue coba, insya Allah gue bikinin kalau waktunya ada. Dan juga memang sebenarnya lagi dibikinin, cuman susah sih. Tapi ya insya Allah lah, ya doain aja. Bye bye.